yang berhutang namun menyelisihi janjinya. Padahal Rasulullah sendiri telah banyak memberikan teladan dalam hal ini, termasuk melarang keras mencederai janji, bahkan bersama orang-orang kafir sekalipun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 34. Saya Jati dan Siti Anissa Fatimah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin. Kita dalam keadaan sehat berkumpul di hari ini. Mudah-mudahan keberkahan selalu ada di kita semuanya ya, dalam menjalankan bisnis ini dan menjalankan kehidupan kita semuanya ya. Ustadz Jati Somad. Terima kasih Pak Bambang. Amin. Jadi Ustadz ya, didoakan sama Pak Bambang. Oke, teman-teman, hari ini kita ketemu lagi dalam acara training di hari Sabtu untuk mengupgrade ilmu kita ya. Kali ini saya dengan Nisa kebagian untuk memaparkan tentang klaim ya. Klaim itu ada 3 yang akan kita bahas ya. Tapi saya akan mengkerucutkan untuk yang 2 saja karena waktu yang tidak akan mencukupi hanya dalam kita akan membahas tentang definisi klaim. Jadi apa itu klaim? Yang kedua, kriteria, cara dan pengecualian-pengecualian di dalam klaim itu tersendiri. Dan yang ketiga, tips sebagai agent dan testimoni klaim kalau misalnya waktunya mencukupi. Ya, harusnya 3 bagian, yaitu 1 PPH, ya, 2 Prucinta, yang ketiga PSGB. Tetapi saya pikir PPH kitanya harus banyak konsentrasi biar tidak ngantuk seperti Pak Agung dulu ya. Ini pernah dibawakan oleh Dr. Vino dulu dan Pak Agung kayaknya ngantuk dulu ya. Jadi saya kalau misalnya ini yang untuk PPH dicampur dengan yang 2, kayaknya teman-teman juga bakalan ngantuk ya. Tapi tenang ya, saya akan membawakan tentang yang Prucinta dengan yang PSGB ya, jadi tentang meninggal. Lebih simpel, lebih gampang. Teman-teman akan kita lihat sendiri bahwa klaim itu akan lebih gampang sebetulnya ya. Nah, untuk yang PPH ya, yang Perubahan Health Care Plus nanti akan kita bahas di di pertemuan berikutnya karena itu butuh satu jam sendiri untuk bisa kita lebih paham. Tujuan kita adalah lebih paham, lebih tahu apa yang ada di dalam polis. Ya, oke. Boleh screen share-nya Kakak mana? How to claim, ya, how to claim Prucinta dan PSGB ya, PPH plusnya nanti kita bahas di yang berikutnya. Oke, suara bagus nggak saya ya? Coba jempolnya kalau suara saya bagus. Bagus keterimanya, jelas? Oke, oke, thank you. Ya, next, Kakak. How to claim Prucinta dan PSGB ya. Oke. Nah, ini untuk presentasinya kita tahu tentang definisi dulu ya, pengertian dan definisinya. Teman-teman, kalau kita ngomongin tentang Prucinta dan PSGB, maka yang teman-teman harus tahu bahwa fungsi dari Prucinta dan PSGB atau manfaatnya adalah 1, klaim jatuh tempo ya. Nah, kalau untuk PSGB juga ada klaim jatuh tempo kalau misalnya masih hidup ya. Satu-satu dulu deh ya. Prucinta, klaimnya jatuh tempo setelah 20 tahun nanti ya. Yang kedua, klaimnya klaim meninggal, dan yang ketiga, klaim meninggal karena kecelakaan. Dan ini hampir mirip dengan PSGB, makanya akan memudahkan teman-teman dalam belajar how to claim Prucinta dan PSGB. Ya. Nah, untuk klaim meninggal dan klaim meninggal karena kecelakaan, keduanya sama, ada bagian-bagiannya, manfaatnya. Perbedaannya pada Prucinta ada klaim jatuh tempo, ya. Kalau untuk PSGB, klaim hidup masa pertanggungan berakhir namanya, ya. Hampir sama dengan jatuh tempo, tapi pada saat nanti hidup usia 99 tahun. Oke, yang kita harus perhatikan juga tentang pengecualian dan dokumen klaim. Ini nanti yang akan kita bahas juga apa yang kita persiapkan pada saat kita klaim manfaat proteksi yang dipunya oleh Prucinta sama PSGB ya. Yang PPH-nya saya simpan dulu ya. Oke, next, Kakak. Ya, apa sih tadi? Definisi klaim itu apa sih? Jadi tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis
memberikan penanggung pada saat kontrak asuransi dibuat. Nah, ya, di sini kan ada janji. Janjinya oleh siapa? Ya, janji oleh penanggung sebetulnya terhadap pemegang polis atau terhadap nasabah. Tapi di situ juga kita terlibat, ya, karena di situ kita juga ada memberikan janji untuk memberikan servis sampai mereka selama mereka bergabung di Prudential. Ya, oke. Next. Nah, tujuan klaim itu apa sih? Membayarkan hak pemegang polis atas kejadian kematian, ketidakmampuan, kondisi kritis, atau perawatan di rumah sakit untuk yang PPH. Ya, jadi sesuai dengan janji yang diberikan penanggung saat kontrak asuransi dibuat. Oke. Next. Nah, pengertian asuransi kita harus tahu ya antara konvensional dengan syariah. Ya, ulang secara cepat ya. Asuransi konvensional, metode untuk mengalihkan risiko finansial dari kejadian seperti kecelakaan, penyakit, atau kematian kepada penanggung. Jadi hanya satu penanggungnya, yaitu Prudential. Sedangkan kalau asuransi syariah, itu sebuah metode untuk menanggung bersama risiko finansial dari kejadian seperti kecelakaan, penyakit, atau kematian berupa risiko kehidupan kepada sekumpulan orang. Ya, jadi saling bersama, saling tolong-menolong. Oke, next. Ya, di sini, nah, ini teman-teman tolong ditekankan juga sama nasabah juga pada saat mau closing, ya, bahwa asuransi jiwa bertujuan mengurangi dampak kerugian finansial, bukan untuk memberikan keuntungan finansial. Jadi jangan berharap di sini ada untung, ya. Mana untungnya, mana untungnya. Di sini adalah fungsinya kita bersama-sama mengurangi dampak kerugian finansial. Jadi sekumpulan orang itu kita berkumpul untuk tadi tujuannya, mengurangi dampak kerugian finansial apabila terjadi risiko kehidupan yang terjadi. Jadi jangan nyari keuntungan di sini, jangan nyari keuntungan finansial di sini. Ya, tekankan sama mereka bahwa di sini adalah tolong menolong, saling membantu, saling membantu. Bapak kalau mau investasi di tempat lain, jangan di sini. Kalau mau mengharapkan, kalau namanya menolong, Pak, harapinnya pahala aja dari Allah, jangan mengharapkan uang balik. Artinya kalau misalnya pada saat kita memberikan satu kebersamaan untuk keuntungan bersama-sama, jangan mengharapkan ada keuntungan yang balik ke kita berupa uang lagi nilai tunai. Ya, kita harus mempunyai mindset mengurangi dampak kerugian finansial tanpa ada keuntungan buat kita diri pribadi. Ya, jadi hitung-hitung kita mah sodakoh aja lah, sodakoh. Syukur kalau ada nilai tunai, kalau nggak ada juga niatinya untuk sodakoh aja, untuk saling bantu-bantu. Ya, ini yang penting, ini harus mereka kasih tahu. Ya, oke, next Kak. Nah, untuk memastikan klaim yang sah, ya, ini biar bisa diajukan ke Prudential, kita harus meyakinkan bahwa nasabah itu memiliki produk yang akan diklaim. Satu. Ya, yang kedua, polisnya harus enforce. Ya, yang ketiga, sudah lewat masa tunggu apa belum? Yang keempat, apakah dia ada pengecualian sebelumnya? Tidak. Yang kelima, yang tidak diungkapkan pada saat awal, jadi ditutup-tutupi atau tidak diutarakan pada saat ditanya punya penyakit darah tinggi tidak, padahal punya. Nah, ini kalau terbukti masuk dalam kriteria non-disclosure. Lalu yang keenam, melihat kriteria polis yang akan diklaim, ya, dan yang ketujuh, dokumen-dokumen apa saja yang harus kita siapkan, ya. Oke, next Kakak. Nah, kadang kita tahu bahwa di luar sana ada yang masuk ke medsos karena adanya penolakan. Ya, nah penolakan klaim yang terbanyak oleh Prudential itu dikarenakan ini, yang terkadang nasabahnya tidak ngerti, kitanya juga tidak memberikan pengertian yang baik masalah ini. Ya, satu, ada pengecualian dalam polis. Kalau misalnya ternyata dia sudah punya penyakit jantung, misalnya ya kan kecuali kan sudah jelas-jelas kecuali, atau misalnya pada pada nanti meninggal gitu kan, misalnya bunuh diri, contohnya itu udah jelas-jelas ada pengecualian dalam polis, maka klaim akan ditolak, ya. Nanti kita bahas apa saja pengecualiannya, ya. Nah, terus yang kedua non-disclosure tadi, tidak diungkapkan secara terang-terangan dari awal sampai akhirnya apa penyakitnya tidak dibuka, ya, tidak disertakan ketika ditanya, ya. Yang ketiga, tidak memenuhi kriteria klaim. Jadi misalnya contoh klaim kondisi kritis. Klaim kondisi kritis itu harus misalnya untuk stroke, jadi defisit neurologis sama harus ada CT scan. Nah, kalau tidak ada satu di antara dua, itu tidak memenuhi kriteria klaim. Ya, sekarang ada kasus saya yang pegang, bukan nasabah saya, ya, kebetulan dia pasien saya di rumah sakit, dia defisit neurologisnya ada, stroke-nya ada,
tapi pada saat itu rusak CT scan-nya, jadi tidak di CT scan. Pada saat meninggal, itunya tidak ada, sedangkan kondisi kritisnya harus ada kriteria dari situ. Sekarang lagi ada permasalahan ini ya, mudah-mudahan bisa lancar ya. Oke, yang ketiga rawat jalan. Ya, kalau untuk yang PPH itu rawat jalan ada sebagian, kalau misalnya itu batu pilek tidak masuk dalam kriteria untuk dibayarkan di PPH ya. Polisnya sudah lapse ya. Yang tadi nasabah ini juga ternyata dia sebelum meninggal 2 bulan sebelumnya lapse dulu. Tapi yang dia minta bukan pertanggungan jiwanya tapi pertanggungan CCD-nya yang di Januari sebelum dia lapse ya. Nih, jadi polis lapse juga akan ditolak sama Prudential. Lalu pre-existing condition, jadi penyakit yang sudah ada sebelumnya. Kalau tanya punya DM nggak? Ada DM sebelumnya misalnya. Nah, DM-nya tidak akan pernah bisa di-cover ya kalau terbukti dia non-disclosure, tidak ngomong bahwa dia punya DM, ternyata dia ada DM, ketahuan oleh Prudential ada track-nya di rumah sakit, maka ini dinamakan pre-existing condition plus non-disclosure. Itu mah dua kesalahan yang tidak akan dibayar oleh Prudential klaimnya ya. Lalu dalam masa tunggu 30 hari setelah issued untuk sakit-sakit yang infeksi ya. Kalau untuk yang kondisi kritis masa tunggunya sampai 90 hari. Itu harus harus terlewati dulu ya. Atau kadang klaim sakit kritis tapi dia punyanya Pursinta. Jadi kan nggak akan mungkin tidak memiliki produk. Jadi akan ditolak ya. Dan penyakit-penyakit tertentu yang kronis itu pun tidak akan di-cover apabila terjadi dalam 12 bulan pertama. Ya. Ya, next, Kak. Nah, yang berhak mengajukan klaim itu siapa sih? Satu, pemegang polis. Ya. Kalau pemegang polisnya sudah meninggal, tidak ada, berarti penerima manfaat. Kalau misalnya penerima manfaatnya meninggal juga, maka yang boleh berhak mengajukan klaim adalah ahli waris dari penerima manfaat. Ya. Nah, ini ada pertanyaan. Jika sudah meninggal si pemegang polisnya itu jika sudah meninggal si penerima manfaat sebelum pemegang polisnya meninggal dunia, ya. Nah, atau jika meninggal bersama-sama dengan pemegang polis, ya. Kejadiannya si penerima manfaatnya meninggal baik itu sebelum pemegang polisnya meninggal atau bersama-sama, maka si ahli warisnya boleh mengajukan klaim, ya. Jadi ada pemegang polis, ada penerima manfaat sama ahli waris. Kalau ininya meninggal, ya kita kalau Prudential intinya gini, Prudential intinya dengan berhubungan dengan pemegang polis. Kalau pemegang polisnya meninggal, berarti tetanggung utama yang ngurusnya. Kalau tetanggung utama yang meninggal duluan, berarti pemegang polisnya yang ngaturin. Kalau dua-duanya meninggal, berarti ahli waris penerima manfaatnya yang bisa mengajukan klaim. Ya, oke. Yuk, next Kak. Nah, ketentuan umum klaim meninggal dunia. Ini khusus untuk meninggal dunia, ya teman-teman. Satu, tidak ada masa tunggu. Ya. Terus di sini harus 180 hari sejak dia meninggal, berkas harus masuk ke Prudential. Di mana biayanya semua untuk pengurusan segala macam kan kada ke polisi, ke dokter itu mah bagiannya pemegang polis, ya. Jadi begitu meninggal tidak ada masa tunggu, begitu issued langsung meninggal juga langsung bisa di-cover, ya. Tapi 180 hari maksimal itu berarti sekitar 6 bulan berkas harus masuk ke Prudential, ya. Apakah bisa? Itu mah nanti opsional, ya. Kalau misalnya lebih dari 180 hari, kitanya harus lebih fight lagi, ya. Harus ada alasannya kenapa, ya. Biaya-biaya semua pemegang polis yang pegang dan dokumen semuanya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, ya. Oke, lanjut, next. Nah, tadi meninggal. Nah, sekarang pengen tahu definisi apa sih yang dinamakan definisi kecelakaan, ya. Kalau meninggal mah kan sudah tahu ya, meninggal mah lupa napas jadinya seumur-umur jadinya ya. Nah, sekarang definisi kecelakaan apa? Kecelakaan itu peristiwa yang tiba-tiba. Satu tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, sifatnya fisik, dari luar menyebabkan kerusakan tubuh secara kasat mata kelihatan, ya, dan harus dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh tersebut oleh dokter, ya. Jadi yang namanya kecelakaan, tiba-tiba. Kalau kecelakaan jatuh pun itu kan tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak berharap jatuh. Sifatnya juga fisik dari atas ke bawah.
ke lantai, ya, terus mengakibatkan kerusakan tubuh secara kasat mata, itu pun dinamakan kecelakaan, ya. Dibuktikan nanti dengan pemeriksaan dokter. Oke, next Kak. Nah, kita sudah tahu tentang arti meninggal. Kita sudah tahu definisi tentang kecelakaan. Kita sudah tahu apa yang harus kita persiapkan dokumen-dokumennya, dan kita harus tahu apa saja yang harus dipunyai pada saat mau klaim. Salah satunya juga tadi ya, harus punya manfaatnya. Jangan Purcinta tapi pengen CCD, pengen sakit kritis dibayarkan oleh Purcinta. Contohnya nanti kayak gitu ya. Oke, kita bahas satu demi satu ya. Kita tentang Purcinta. Boleh Kakak next? Bagaimana klaim tentang Purcinta? Nah, kita harus tahu Purcinta itu ada beberapa manfaat ya, yang tadi di depan tadi ya. Manfaat jatuh tempo, manfaat meninggal dunia, dan yang ketiga manfaat meninggal dunia karena kecelakaan. Itu klaim manfaat untuk Purcinta. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Klaim manfaat jatuh tempo itu artinya apa? Ya, si pengelola akan membayarkan nilai tunai ya sebesar jumlah yang dia lakukan atau yang dia investasikan atau yang tabungkan selama 10 tahun ya, dan dia diambilnya pada saat akhir tahun polis ke-20. Jadi tidak bisa diambil pada saat rentang 20 tahun kepesertaan, terkecuali kalau dia mau surrender. Dan itu pun ingat baik-baik, kasih tahu baik-baik kepada nasabah bahwa dalam 10 tahun dan 11 tahun, apa yang sudah dia tabungkan itu tidak akan sama jumlahnya dengan yang ada di di dalam polis prudensialnya, karena itu kan namanya hibah bersyarat. Hibah bersyaratnya itu akan dipenuhi sesuai dengan jumlah 10 tahun apabila di akhir tahun polis ke-20. Kalau kurang dari itu, otomatis akan jauh berkurang. Ya, itu harus tahu dulu. Jadi tahan. Kenapa 10 tahun dia menabung istilahnya, proteksinya sampai 20 tahun, ya, di akhir 20 tahun, si tabungannya 10 tahunnya akan dikembalikan lagi. Ya, itu harus jelas di Purcinta ya. Nah, tadi manfaat jatuh tempo berupa nilai tunai di akhir tahun ke-20. Besarannya berapa? Sebesar nilai tabungan dia selama 10 tahun. Tidak boleh diambil pada saat 20 tahun kepesertaan. Ya, mudah-mudahan jelas. Oke, next Kakak. Nah, manfaat untuk meninggal dunia di Purcinta. Ya, meninggal dunia, maka santunan akan diberikan sebesar 100% ya dari dana tabaru diambilnya. Ya, kalau misalnya Purcintanya 1 juta, maka akan 1 juta, 1 miliar, maka akan dibayarkan sebesar 100%, 1 miliar ya, plus nilai tunai. Ya, nilai tunai yang ada pada saat tahun tersebut. Ya, pada saat. Nah, itulah yang bisa diambil. Ya, jadi 1 miliar plus nilai tunai yang ada pada saat ada di tahun tersebut nasabah meninggal. Ya, ini klaim meninggal dunia. Ya, satu klaim untuk manfaat jatuh tempo, yang kedua klaim meninggal dunia. Yang next Kak. Nah, yang ketiga adalah klaim meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, ini ada perbedaan sedikit karena di sini ada tambahan lagi. Ya, untuk Purcinta, apabila meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan, maka akan dibayarkan 200%. Ya, 200% dari santunan asuransi di dana tabaru. Ya, jadi ditambah 100% lagi. Nah, jadi kalau misalnya 1 miliar, terus dia terjadi karena kecelakaan, definisi kecelakaan tadi tahu ya, kecelakaan tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak disengaja, segala macamnya, ya, dan menyebabkan dia meninggal, maka 1 miliarnya itu akan dikalikan 2, jadi 2 miliar, ya, atau 200%, ya. Nah, karena ini Purcinta adalah produk tradisional dari syariah, maka apabila meninggal dunianya disebabkan oleh kecelakaan dalam periode 6 minggu, sejak 1 Ramadan, ya, saya ulang. Meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan 200%. Tapi meninggal dunia karena kecelakaan dalam periode 6 minggu sejak 1 Ramadan,
ya, maka akan dibayarkan tambahan manfaat asuransi sebesar 100% lagi. Jadi total di jumlah jamleh ya jadi 300%. Kan 100 dari santunannya 1 miliar. Karena kecelakaannya dia nambah lagi 100%, jadi 2 miliar. Nah, pada saat 6 minggu periode dari sejak tanggal 1 Ramadan, nambah lagi menjadi 100% lagi. Ya, sehingga di total jadi menjadi 300%. Plus nilai tunai yang ada. Ya, nilai tunai yang ada pada saat dia meninggal tadi adanya berapa totalnya. Oke, lanjut Kak. Nah, untuk meninggal dunia kecelakaan ini ada persyaratannya. Pertama, ya, kalau meninggal karena kecelakaan sebelum usia 17 tahun, ya, maka asuransi Prucinta maksimal yang bisa diberikan adalah 4 miliar. Kalau di bawah 17 tahun ya. Sedangkan kalau misalnya di atas 17 tahun bagaimana? Ya, tetap ada, yaitu 7 miliar. Jadi kalau yang untuk santunan, ini kan tadi ya, santunan meninggal karena kecelakaan. Jadi kalau misalnya ada yang 10 miliar, bagaimana? Uang pertanggungan Prucinta 10 miliar? Enggak. Nah, terus jadi kalau misalnya meninggal karena punya 10 miliar nih ya. Nah, 10 miliar itu ya, terus dia 10 miliar. Karena kecelakaan dia 10 miliar, harusnya tambah 10 miliar lagi kan? Nah, tidak bisa 10 miliarnya ditambahkan. Jadi kalau dia kurang dari 17 tahun, dia dapatnya 4 miliar tambah 10 miliar jadi 14 miliar. Ya, kalau misalnya dia sudah lebih dari 17 tahun, maka yang akan diberikan pembayarnya adalah 7 miliar. Ya, 7 miliarnya ini akan ditambahkan ke yang 10 miliar, jadi 17 miliar. Ya, nggak bisa 10 miliar ya, dia cuma 7 miliar. Kalau misalnya kecelakaannya pada saat kecelakaan yang pada saat bulan Ramadan bagaimana? Tetap sama. Ya, batasnya cuma 7 miliar. Gitu ya. Oke, next Kak. Nah, di sini nah, manfaat asuransi karena kecelakaan yang bisa meninggal dunia itu ya, itu gini. Jadi, peserta utama yang diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender. Artinya, sejak dia kecelakaan, kecelakaan, terus dia harus meninggalnya itu, kalau mau disebut meninggal dunia karena kecelakaan itu, harus dalam 90 hari 90 hari kalender, dia meninggal di antara itu. Kalau misalnya hari ke-91 dia meninggal, ya, berarti dia meninggalnya bukan karena kecelakaan. Jadi yang akan keluar adalah yang uang pertanggungan jiwanya saja. Ya, kalau untuk yang kecelakaannya tidak keluar karena sudah lebih dari 90 hari kalender sejak dia kejadian kecelakaan. Tapi kalau misalnya dalam 90 hari dia meninggal, maka di 90 hari itu dimasukkan kriteria bahwa dia meninggal dunia karena kecelakaan, ya. Jadi meninggal dunia, definisi meninggal dunia karena kecelakaan itu setelah kecelakaan terjadi maka si nasabah meninggal di antara 90 hari. Kalau lebih dari itu meninggalnya disebut meninggal biasa tapi bukan karena kecelakaan. Meskipun itu mungkin efek dari kecelakaan tapi dianggapnya itu bukan meninggal karena efek kecelakaannya ya dari dunia kecelakaan. Oke. Jadi berbeda ini antara pengertian antara asuransi dengan medis dengan orang awam berbeda ya. Kan ini nggak bangun-bangun, udah 90 hari 91 hari nggak bangun. Sekarang meninggal kan karena yang kecelakaan yang tadi, tapi hitungan prudensial jangka waktunya harus 90 hari meninggal ya. Nah, terus Mas kecelakaannya itu terjadi dalam masa berlakunya kepesertaan ya. Masih kepesertaan Prucinta tadi dalam 10 hari bahkan 10 tahun bahkan sampai 20 tahun itu masa berlaku kepesertaan Prucinta ya, dan merupakan akibat langsung dari dan hanya karena kecelakaan ya. Definisi tadi kecelakaan sudah disebutkan ya. Oke, lanjut.
Ya, sekarang kita ngomongin tentang PSGB ya. Ini hubungannya juga dengan kematian juga, dengan nilai tunai juga nanti ya. Jadi next Kak. Ya, untuk yang PSGB ya, seluruh nilai tunai dan saldo unit pro booster investasi kan ada saldo unitnya ya. Ditambah dengan nilai tunai itu akan diberikan pada saat klaim manfaat jatuh tempo di usia 99 tahun, nasabah tersebut masih hidup. Ya, kalau pro cinta 20 tahun, pada saat nasabah masih hidup, tahun ke-20 akan diberikan. Atau bisa diambil. Ya, enggak terserah atau mau diperpanjang, silakan. Tapi kalau untuk PSGB setelah setelah berusia 99 tahun dan nasabah masih hidup, maka akan diberikan nilai tunai dan saldo unit perubahan investasi plus santunan asuransinya sebagai asuransi dasarnya akan dikeluarkan. Ya, contohnya dia punya UP Jiwa 1 miliar misalnya. Nah, selama sampai 99 tahun, dia punya saldo unit perubahan investasi dan nilai tunai 2 miliar. Maka yang akan diberikan pada saat si nasabah usia 99 tahun adalah saldo unit booster dan nilai tunai sebesar 2 miliar, ditambah santunan asuransinya yang 1 miliar, jadi 3 miliar diberikan. Ya, itu klaim manfaat jatuh tempo. Tadi sama kan dengan yang bercinta ya, klaim manfaat jatuh tempo, klaim meninggal, sama klaim meninggal karena kecelakaan. Ini yang manfaat jatuh temponya, perbedaannya kalau di bercinta 20 tahun, ya, kalau untuk yang ini usia 99 tahun masih hidup. Ya, berupa apa? Tadi santunan asuransi dasar, ya, sama nilai tunainya. Ya, kalau di bercinta hanya nilai tunainya saja, ya, yang keluar, ya, sebesar yang sudah ditabungkan selama 10 tahun, ya. Tapi santunannya tidak dikeluar kalau untuk Prucinta. Bedanya di situ ya. Prucinta 1 miliarnya tidak akan keluar, yang keluar adalah tabungan selama 10 tahun. Kalau di PSGB yang keluar adalah nilai tunainya ya selama sampai 99 tahun plus santunan asuransinya keluar. Oke ya. Next. Nah, sejumlah 100% asuransi dasar akan keluar apabila nasabah meninggal dunia. Ya, pada saat kurang dari 99 tahun untuk PSGB, nasabah tersebut meninggal, maka akan diberikan 100% santunan asuransi. Misalnya 1 miliar akan dapat 1 miliar. Ya, ditambah seluruh nilai tunai termasuk saldo unit booster investasi pada saat nasabah tersebut meninggal. Ya, dihitungnya pada tahun tersebut. Ya, gampang ya. Jadi santunan uang pertanggungan plus nilai tunai dan saldonya keluar semuanya kalau dia meninggal dunia. Ya, next. Untuk nasabah yang kurang dari 5 tahun ya berlaku konsep lien ya 1 tahun 20%, 2 tahun 40% santunan yang diberikannya, 3 tahun 60%, 4 tahun 80%. Kenapa sih cuma 20% 1 tahun? Karena 1 tahun tidak tahu cilaka gitu istilahnya. Belum berpikir ada takut dia ada boneka di jalan, dia akan lari ngejar itu boneka. Kan lagi tertatih-tatih. Dia nggak tahu kalau ada mobil, rame, segala macam. Jadi itu dianggap bahwa kelalaian dari orang tuanya yang tidak menjaga. Ya, itu yang pertama. Nah, lalu di sini ada juga tanda bintang paling sedikit 5 kali kontribusi berkala tahunan. Ya, nah jadi maksudnya gini, kalau misalnya dalam dia punya santunan 100 juta, uang pertanggungannya 100 juta, usia 1 tahun, misalnya, usia 1 tahun. Nah, berarti kan 20% dari 100 juta, berarti kan 20 juta. Dia per tahunnya, berkalanya itu, jumlah berkala per tahunnya itu 5 juta. Contoh, misalnya 5 juta. Nah, 5 juta dikali 5, berarti 25 juta. Nah, Prudensia akan ambil yang paling besar. Bukan yang 20 juta, tapi yang 25 jutanya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya usianya 2 tahun, bagaimana? Itu kan 40 juta. Ini 5 juta, 5 kali 5, 25 juta. Berarti yang akan diambil adalah yang 40 juta. Ya, ini konsep lien. Ya, setelah 5 tahun, 100% santunan asuransi bisa diambil atau dibayarkan. Ya, next. Nah,
Untuk PSGB meninggal dunia. Tadi meninggal dunia ya. Ini meninggal dunia karena kecelakaan, ya. Nah, untuk yang PSGB meninggal dunia tetap 100%-nya keluar dari santunan asuransi atas asuransi dasarnya, asuransi jiwanya ya. Nah, terus ada tambahan manfaat asuransi juga sebesar 100% lagi. Jadi 200%, ya. Nah, tapi di sini ada plafonnya istilahnya. Untuk meninggal karena kecelakaan ini hanya nyampe batasnya maksimal adalah 2 miliar. 2 miliar. Ya, kalau tadi di Prucinta ya kurang dari 17 tahun 4 miliar, kalau di atas 17 tahun 7 miliar, kalau di PSGB 2 miliar maksimum. Dengan catatan bahwa UP dasarnya yang dia punya di PSGB itu sama dengan atau lebih dari 200 juta rupiah. Jadi pada saat dia buka PSGB, apabila lebih dari 200 juta uang pertanggungan dasarnya atau asuransi dasarnya ya, UP jiwa 200 juta atau lebih, maka kalau meninggal karena kecelakaan itu dapat lagi 100%. Jadi 200%. Contohnya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya dia UP-nya misalnya UP-nya 3 miliar ya. Nah, terus manfaat ini karena kecelakaan, terjadi meninggalnya karena kecelakaan, yang dibayarkan bukan 3 miliar, tapi maksimal cuma 2 miliar. Ya, meskipun 100%-nya adalah 3 miliar, tapi karena ada maksimumnya, berarti yang akan dibayarkan 2 miliar. Jadi tidak 6 miliar yang akan dibayarkan oleh Prudential, tapi sebesar 5 miliar. Dan untuk semua kecelakaan, baik Prucinta maupun PSGB, batasannya adalah 70 tahun ya. Jadi lebih dari 70 tahun itu tidak masuk dalam kriteria meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, 70 tahun. Begitu ulang tahun besoknya kecelakaan meninggal, itu tidak masuk dalam meninggal dunia karena kecelakaan, tapi meninggal saja yang masuknya. Ya, oke, next kakak. Nah, sama dengan Prucinta. Jadi pada saat setelah terjadi kecelakaan, kalau mau disebut meninggal dunia karena kecelakaan harus dalam 90 hari sejak terjadinya kecelakaan si nasabah tersebut meninggal. Ya. Terus terjadinya kecelakaan dalam masa berlakunya pesertaan sama dengan Prucinta dan akibat langsung dari dan hanya karena kecelakaan. Oke ya. Next kakak. Nah, kita ngomongin tentang pengecualian ya. Ini yang lagi penting yang terkadang kita mungkin kadang tergesa-gesa tidak memberikan pengertian tentang pengecualian ya. Oke, next Kak. Pengecualian untuk Prucinta dan PSGB ya, pengecualian untuk Prucinta dan PSGB. Kan tadi ada 3, meninggal dunia karena kecelakaan, ya, sama manfaat jatuh tempo. Ya, kalau manfaat jatuh tempo kan berarti nggak ada ini ya, jadi dia masih hidup ya. Nah ini yang 2, pengecualian klaim meninggal dunia sama tim meninggal dunia karena kecelakaan. Yang dinamakan pengecualian klaim untuk meninggal dunia, ya, itu tidak boleh tidak akan diberikan pada nasabah-nasabah yang melakukan bunuh diri, ya. Demi istrinya dapat duit 1 miliar, saya mau bunuh diri. Nggak akan di-cover kalau terbukti itu adalah bunuh diri. Ya, baik sadar, tidak sadar, jiwanya sakit atau enggak, pokoknya bunuh diri nggak boleh. Ya. Yang kedua, tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Contohnya, misalnya anaknya ini di UP-nya punya 500 juta misalnya. Dia butuh uang 500 jutanya dan dia melakukan percobaan pembunuhan kepada anaknya misalnya karena dia ingin dapat uang 500 jutanya. Nah, ketahuan dia ada tindakan untuk mendapatkan manfaat asuransi, itu akan digagalkan. Kalau dia pidana kejahatan, ya. Tapi kalau misalnya dia mendapatkan kekerasan tindakan kejahatan dari orang dibunuh, misalnya ada anaknya dibunuh, misalnya ya, itu dapat, ya. Jadi asal jangan yang berkepentingan dengan polis lah yang melakukan kejahatan tersebut ya. Jadi pidana kejahatan hati-hati, pidana pelanggaran juga ya itu juga tidak boleh dilakukan karena tidak akan diklaim oleh Prudential ya. Terus
pidana pelanggaran itu misalnya apa? Misalnya rampok misalnya ya, misalnya ngerampok atau misalnya ngelanggar lalu lintas misalnya ya. Melanggar lalu lintas dia menimbulkan kecelakaan beruntun dan dia sendiri meninggal, itu tidak akan di-cover oleh asuransi. Kalau jelas-jelas dia melakukan pidana pelanggaran ya. Terus perlawanan oleh peserta yang diasuransikan dalam hal terjadi penahanan. Jadi pada saat dia misalnya melakukan kejahatan, terus ditangkap sama petugas, ternyata dia melawan sama petugas, dianggap perlawanan terhadap pihak berwenang, sehingga akan dibatalkan. Klaimnya tidak akan dibayar. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ya, itu juga sama. Jadi pokoknya yang melawan hukum itu tidak akan bisa di-cover, ya. Yang keenam, hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan, ya. Jadi kalau ada hukuman mati, maka klaim meninggal dunianya tidak akan bisa dicairkan. Oke, next kakak. Nah, kalau sekarang yang kedua, nih, meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, meninggal dunia karena kecelakaan. Itu akan dikecualikan apabila satu, ikut perang, ikut invasi, ikut demo, ikut huru-hara. Nah, kemarin ya pemogokan ya, kerusuhan. Jadi kalau kemarin di antara yang banyak kemarin ada yang punya perut cinta misalnya ya, dan pada saat itu dia ikutan ikutan huru-hara, ikutan demo, dan pada saat itu dia meninggal karena kecelakaan, jatuh dari motor segala macamnya ya, atau bentrok dengan polisi segala macam, kecelakaan terus meninggal, itu tidak di-cover ya. Kalau ada yang kayak gitu-gituan, jadi untuk yang nasabah-nasabah Prudential baiknya dikasih tahu. Jadi Prudential memberi sumbangsih kepada para polisi, membantu untuk nasabah-nasabah Prudential untuk tidak ikutan dalam demo ya. Terus yang kedua, tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana, hampir sama dengan tadi ya. Tindak pidana pelanggaran sama juga dengan yang tadi, kalau menyebabkan dia kecelakaan dulu terus meninggal ya, termasuk perlawanan juga, setelah ditembak dia masuk dulu ICU 40 hari terus meninggal misalnya ya. Tapi karena perlawanan terhadap pihak berwenang, maka tidak bisa dimasukkan dalam klaim meninggal dunia karena kecelakaan. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya. Next. Kakak boleh next. Nah, tindakan bunuh diri ya, sebelum dia meninggal, dia setelah melakukan bunuh diri ternyata harus dirawat di ICU dulu gitu kan, baru meninggal. Tetap tidak bisa ya. Misalnya bunuh diri seperti kecelakaan itu, misalnya jatuh dari gedung tingkat 4 gitu kan, dia kan seperti kecelakaan itu, maka dia nggak langsung meninggal ya misalnya, tapi cacat dulu semuanya segala macam, harus butuh di ICU 50 hari misalnya gitu kan, akhirnya terus meninggal, nggak akan bisa di-cover ya, karena dia rencananya adalah bunuh diri. Nah, di sini keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan suatu membela diri. Artinya bukan untuk membela diri itu, misalnya dia pasea sama orang, ya, ribut sama orang, tapi bukan konteksnya, misalnya dirampok, beda. Kalau dia dirampok terus dia berkelahi meninggal, itu membela diri. Tapi kalau ini mah, misalnya senggol-senggolan badan, senggol-senggolan motor atau mobil, terus marah, akhirnya terus berkelahi, terus menyebabkan dia celaka, terus kemudian meninggal, karena itu bukan untuk membela diri, ya tidak akan keluar, ya. Hukuman mati sama dengan perut cinta, tidak akan di cover, ya, tidak akan dibayarkan, ya, asal hukuman matinya berdasarkan putusan pengadilan, ya. Cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa, ya. Kalau misalnya kelainan jiwa kan, ya itu tadi ya, nggak tahu, ini langsung jalan di tengah jalan tol bisa aja kan, namanya orang kurang paras, ya. Nah, di sini ada lagi satu lagi, penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apapun kecuali peralatan portable. Artinya, kalau mesin penggergajiannya itu di dalam suatu pabrik, nah, misalnya dia meninggal dunia karena kecelakaan, karena kegergaji, misalnya itu nggak bisa ya kalau di pabrik. Tapi kalau misalnya di portable kan ada juga gergaji listrik yang portable ya, itu mah bisa, karena dia tidak mendapatkan imbalan atau bukan untuk komersil, tapi untuk keperluan pribadi. Masih bisa kalau itu. Ya. Next, kakak.
Ya, untuk terjadi kecelakaan dan menyebabkan meninggal dunia, tapi dia menjadi bukan awak deh, menjadi penumpang penerbangan, tapi nggak punya karcis. Contohnya kayak dulu ada orang yang masuk di badan pesawat, tapi di tempat tempat nutupnya ini, tempat nutupnya apa? Ya, tetap menutupnya ini pesawat apa teh roda. Nah itu nggak bisa ya. Terus kegiatan atau olahraga yang ekstrim, bungee jumping, ya menyelam segala macam itu juga enggak. Yang ke-12 penugasan pada dinas militer itu enggak, penyalahgunaan narkotik juga tidak. Ya, harus dipahami ini ya. Oke, next lanjut. Ya, dokumen-dokumen klaim yang harus disertakan. Next kakak. Satu, polis asli. Polis asli. Kalau misalnya pada saat elektronik ini berarti ringkasan polis asli yang tipis itu harus dibawa, ya. Ini untuk manfaat jatuh tempo, ya. Untuk yang masih sehat, masih hidup, ya. Ringkasan polis asli, formulir pembayaran manfaat polis, ya, nanti dikasihkan, ya. KTP, ya, tanda pengenal pemegang polis, penerima manfaat, ya. Kalau misalnya penerima manfaat kalau pemegang polisnya telah meninggal dunia, ya. Terus dokumen lain dipandang perlu oleh penanggung atau pengelola. Ya, next kakak. Aduh, agak cepat ya. Ini sudah waktunya ternyata. Untuk klaim yang meninggal dunia, satu polis asli atau ringkasan polis asli kalau yang sekarang yang bentuk elektronik, ya. Formulir klaim meninggal, ya. Formulir klaim meninggal, terus SKD, surat keterangan dokter untuk klaim meninggalnya, dan yang keempat catatan medis atau resume medis, ya. Apabila diminta itu juga ya dari resume medis dari rumah sakit atau dari dokter yang bersangkutan ya, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan lab dan radiologi ya, dan yang terakhir KTP ya, KTP dari pemegang polis dan penerima manfaat apabila pemegang polis telah ya. Fotokopi surat keterangan kematian ya, itu dari instansi yang berwenang. Fotokopi surat perubahan nama pemegang polis ya, jika pernah dilakukan perubahan nama, berita acara kepolisian asli yang asli ya, apabila meninggalnya karena kecelakaan yang diproses oleh pihak kepolisian ya. Informasi data rekening pemegang polis, penerima manfaat juga diperlukan, dan dokumen lain yang dipandang perlu oleh pengelola. Oke, next kakak. Ya, next. Ini alamatnya ya, kesemuanya ke Prudential Tower. Ya, next kakak. Nah, ini next terus kak, sampai ke tipsnya aja kak. Keluar dulu coba kakak, nanti langsung masuk ke yang ke yang tipsnya. Ya, teman-teman, itu yang dilakukan. Satu, kita tahu dulu apa itu definisi klaim. Tahu, kita harus bersedia. Kita punya janji sama mereka untuk mengurus mereka pada saat klaim. Ya, janji itu yang harus kita penuhi. Ya, yang kedua kita sudah tahu, kita kriterianya sudah tahu, dia punya atau tidak, caranya bagaimana, dokumen apa yang harus dilengkapi segala macam. Ya, kita bantu mereka semuanya. Kita harus sebelumnya jangan terlambat. Kita harus kasih tahu pengecualian kepada mereka ya. Dan yang terakhir ini sekarang tips dan advices ya. Ini mau dibawakan sama Ibu Nisa ya. Ada suaranya nggak? Ya. Oh, pas testimoni aja sana. Iya, oke. Tips dan advices. Boleh kakak dilanjut agak cepat sedikit ya karena ini sudah waktunya sudah lewat. Oke, tips untuk agent prudential. Satu, ya, nasabah itu kenalnya sama kita sebagai agen asuransi. Percayanya kepada kita karena kita agen asuransi. Mereka tidak kenal dengan manajemen perusahaan prudensialnya, ya. Jadi satu, kita harus bertanggung jawab sama mereka, ya. Dan jangan sekali-kali untuk menghalalkan segala cara untuk kita bisa closing, ya. Harus ngasih yang pahit-pahitnya sama mereka untuk memberitahukan tentang bagaimana cara yang baik, ya. Harus jujur, nggak boleh ada kebohongan data, ya. Dan kita itu tergantung langkah pertama kita dalam menjual. Mau nanti dia buat terima kasih atau nanti mau marah itu tergantung langkah pertama kita. Apabila sekarang kita ada yang marah-marah sama kita, ya, itu mungkin langkah pertama kita pada saat closing dulu kala itu kurang benar.
hanya sekarang kita benarin, biar kedepannya banyak ucapan terima kasih kepada kita. Ya, oke, next kakak. Pengisian ISPAJ ya jangan sampai salah ya, jangan sampai salah nyontreng ya, itu kuncinya ya. Harus mengisi sesuai dengan informasi. Jangan mengada-ngada, jangan pengen kita closing jadi dihapus-hapus, tidak adain semuanya ya. Dan informasi yang mereka berikan di awal proses, beritahu sama nasabah ya, itu menentukan proses klaim nanti di kemudian hari ya. Kita luas tapi harus tegas, nggak bisa. Kalau nggak bisa, mohon maaf Pak, tidak bisa. Artinya luas dan tegas itu kita sambil senyum, mohon maaf Pak, tidak bisa. Ya lebih baik kita adakan semua menulis semua yang ada di nasabah, biar nanti prudensial yang akan apakah keputusannya diterima, ditolak, substandar, biarkan prudensial. Ya, oke, next kakak. Kakak, next, boleh. Lagi nge-lag kayaknya ya. Oke, ini aja testimoni aja paling dari Bu Nisa ya. Halo? Dari kita berarti ya. Halo? Halo, iya. Suara jelas ya. Halo? Ada dok, ada. Iya. Teman-teman sambil menunggu Dokter Jati sama Bu Nisa untuk memberikan ini. Jadi ada suara saya jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu Kiki jelas. Jelas banget. Ya. Nanti Halo? kita Jelas, Teh? ya, ada Halo? sudah bergabung lagi belum? Sudah Sudah bergabung ada ya? Silakan Manda Bu Nisa. Lanjut lagi. Oke. Jadi nanti saya dari Bu Nisa sama Dokter Jatinya mungkin masih belum oke sinyalnya. Jadi nanti kita ada sesi tanya jawab atau diskusi ya teman-teman ya. Jadi nanti silahkan partisipasinya dari teman-teman semua bisa lewat chatnya atau bisa di-unmute aja seperti itu. Jadi silahkan dipersiapkan untuk yang pertanyaan-pertanyaannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman. Halo. Gimana teman-teman? Dari penjelasan yang tadi sudah Salam mulai pagi. tercerahkan, sudah ada. Ini Teh Kiki enggak ini ya. Teh dengar suara saya enggak, Teh? Halo. Yang lain kedengaran ya? Oh, baru kedengaran. Oke. Ya, mohon maaf sebelumnya ini barusan rada nge-lag sinyalnya ini ya. Ya, sebelumnya beri aplaus dulu dong buat Pak Jati ya yang udah memberikan tadi ya tentang klaim. Ya, kadang kita suka ini ya, suka lupa gitu. Kita kita selling, tapi kita suka melupakan nih bagaimana caranya klaim gitu. Karena ini hal yang penting ya. Justru kita mulai istilahnya bekerja itu pada saat nasabah itu klaim teman-teman ya. Jadi yang tadi Pak Jati sampaikan itu harus benar-benar kita pahami ya. Kalau bisa sih mungkin nanti kita berulang ya, karena mungkin tadi kayaknya terlalu cepat ya, kayaknya kecepatan ya. Makanya kalau misalnya ada teman-teman yang belum paham yang tadi dijelaskan boleh bertanya. Tapi sebelum itu boleh ya saya ini dulu testimoni dulu ya. Ada beberapa
yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Jati itu sudah kami jalankan, dan ada beberapa juga sharing dari teman-teman di sini ya. Di antaranya nih boleh ya, ini saya izin ya, Pak Cahya di sini ya. Kakak boleh sambil share aja yang boleh, Bu. testimoni. Ya, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, yang mungkin nanti bisa kita sama-sama jawab ya, maksudnya nggak hanya kami berdua, tapi mungkin di sini leader-leader atau agent yang sudah mengalami bisa saling membantu untuk menjawab. Oke. Ini untuk testimoni klaim ini, alhamdulillah di Pro Khalifah udah banyak ya leader atau agent yang sudah membantu nasabah-nasabah dalam hal testimoni, dalam hal klaim meninggal ya. Salah satunya, mangga Kak. Salah satunya, nah ini nasabah pertama saya yang mengajukan klaim meninggal. Ini sahabat saya juga, sahabat Pak Ludi juga ya. Nah, anaknya waktu itu meninggal karena sakit ya. Kita nggak nyangka gitu ya waktu itu. Ini Butike ya. Butike ini membuka dengan niat untuk mendapatkan perlindungan kesehatan untuk anaknya dan pendidikan ya. Kalau dulu kan seperti itu ya. Nah, tidak menyangka gitu bahwa anaknya ini akan dipanggil Allah dengan cepat gitu kan ya. Ini polis baru berumur kalau nggak salah 3 atau 4 tahun ya, saya lupa lagi ya, ini udah agak lama juga. Nah, ini prosesnya alhamdulillah ini nggak lama teman-teman, karena pertama dokumennya itu cepat ya, maksudnya nasabah ini kooperatif, jadi memberikan dokumen-dokumen dengan cepat, makanya ini kurang lebih 14 hari kalau nggak salah ya, nih ya, bisa keluar, ini nilainya sekian ya. Kita udah izin ini ya dengan beliau untuk kita share, maksudnya untuk bahwa ini bukti bahwa Prudential itu nggak hanya memberikan janji tapi bukti. Nah, di sini kita juga sebagai istilahnya financial advisor ini semakin believe ya bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini memberi arti kepada keluarga yang ditinggalkan gitu ya teman-teman ya. Kemudian next, Kak. Halo, Kakak. Nah, kalau ini nasabahnya Pak Bambang, saya kurang tahu nih ya. Boleh dong Pak Bambang sambil sharing juga ya bagaimana nih case-nya yang ini. Kita interaktif aja. Boleh mangga Pak Bambang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ya. Jadi ini untuk klaim nasabah saya yang ini sorry ini nggak ada fotonya, saya nggak ada, lupa karena ini waktu itu kami penyerahan pada saat sedang corona, jadi saya lupa kepikiran di foto, tapi kami punya dokumentasi videonya. Jadi salah satu dari ini kronologisnya, beliau punya 2 polis, yang satu polis kartu kesehatan, yang satu lagi polis Prucinta, bukan Prucinta dulu waktu itu kita lagi tawarin UP aja, sorry sebelum ada Prucinta, iya ya. Ya Dek, PSGB apa Dek? UP. Ya intinya kita ada waktu itu kan sempat digembar-gemborin tentang program aset 1 miliar begitu. Nah, akhirnya beliau ambil. Nah, ini sekali lagi punten Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi. Bapaknya mau ambil, ibunya bilang jangan Pak, jangan. Takutnya adalah nggak kebayar. Takutnya nanti berhenti di tengah jalan. Tapi yang luar biasanya seorang ayahnya ini yang benar-benar fight gitu. Nah, singkat cerita beliau di bulan 2019 ya, sekitar 2019 Oktober sempat sakit leukemia. Lalu beliau harus dirawat dan ternyata dirawatnya minta pulang, setelah pulang dia dirawat lagi, jadi 2 kali perawatan. Jadi ini juga ada statement begini Bapak Ibu, satu hal yang saya tangkap dari orang ini, dia nggak pernah sakit sejak kecil. Ibaratnya kalaupun dia sakit cuma di obat-obat biasa. Yang jadi pertanyaannya, entah kenapa saya sudah mengalami 2 orang, ya, satu adalah nasabahnya ini saya sendiri, yang kedua ayah saya kandung ya, yang kemarin bapak saya itu punya statement yang sama gitu. Kalau
mereka nggak pernah dirawat sekalipun masuk rumah sakit, tapi punten sekalinya masuk rumah sakit langsung diagnosanya mengagetkan karena beliau leukemia. Kalau ayah saya kena liver begitu kan Bapak Ibu. Jadi tanpa kadang kita ngerasa sehat-sehat saja, tapi kan ternyata pada saat faktanya di lapangan banyaknya saya nemuinnya begitu. Nah, beliau klaim meninggal dunia. Prosesnya jujur ini agak sedikit lama. Bersyukur banget kalau Bu Nisa bisa di 14 hari, kami bisa 2 bulan, 3 bulan lebih, 3 bulan. Karena waktu itu sedang ada perubahan masa transisi, kita hanya bisa follow up OSC itu lewat WA Blast gitu. Jadi ini agak sedikit lama dan alhamdulillah cair dan cairnya sebesar 522 juta dari 2 polis. Polis UP-nya keluar, polis yang dari kartu kesehatan UP-nya pun juga keluar. Nah, hari ini yang pertama saya bilang bahwa di saat itu saya begitu berharga di mata keluarga. Ya mungkin punten sekali lagi kalau teman-teman sering prudensial begini, ngomongin nilai tunai begini. Jadi ada bahasa yang sering mungkin mohon maaf banyak agent down gara-gara omongan-omongan nasabah di sana. Tapi hari itu saya berpikir begitu saya merasa menjadi agent prudensial ada suatu pekerjaan yang ternyata saya ditunggu-tunggu orang Bapak Ibu. Saya benar-benar dinanti ibaratnya ketika saya datang semuanya segala disuguhin kayak seakan-akan saya bupati datang gitu Bapak Ibu. Jadi saya berpikir begitu berharganya kami, begitu bangganya saya menjadi agent begitu Bapak Ibu. Thank you. Luar biasa. Katanya post payernya juga cair ya Pak ya. Jadi anak-anaknya sekarang bebas bayar polis ya. Kalau post payer hanya istrinya, Mam. Istrinya maaf. Parent payernya nggak ada ya? Nggak ada, karena anak usia sudah di atas 17 tahun. Oke, Masya Allah. Luar biasa ya. Beri aplaus dong buat Pak Bambang ya. Berarti pekerjaan kita benar-benar sungguh mulia ya Pak Bambang ya. Mudah-mudahan kita yang masih setengah-setengah gitu ya istilahnya, makin believe ya dengan adanya testimoni ini. Boleh next Kak, yang selanjutnya Kak. Gak apa-apa ya sambil nunggu atau langsung kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung ya. Jadi boleh di ini. Kalau belum ada kita lanjut coba Kak, silakan. Nah, ini mengenai klaim meninggal ini memang harus kita perlu kesabaran ya. Maksudnya memang ada yang cepat, ada juga yang lama gitu kan. Nah, saya juga ada yang case yang lama ya, itu sampai 6 bulan. Ini sama juga anak kecil ya. Anak kecil tapi polisnya itu kurang dari 1 tahun gitu kan. Nah, di situ ada investigasi khusus dari Prudential memang karena kan kalau kurang dari 1 tahun takutnya ada tadi non disclosure data atau pre-existing condition. Tapi ternyata alhamdulillah setelah 6 bulan itu diinvestigasi tidak ada, clear dan alhamdulillah keluar. Itu juga hampir 500 juta keluarnya ya. Dan Masya Allah pada saat kita berikan kepada orang tuanya itu, ya orang tuanya itu bilangnya begini katanya, kan kebetulan temannya Dokter Jati ya bilangnya ya Jat katanya ini uang nggak akan kami pakai, tapi kami akan wakafkan atas nama anak kami. Nah di situ kita bikin pesantren ya. Ya akan bikin pesantren. Jadi di situ kita ya Allah gitu kan, insya Allah gitu kan, ini menjadi amal jariah bagi almarhum dan mungkin kita sebagai financial advisor kecipratan juga ya si pahalanya, amin gitu kan. Nah ini kebayang dari 1 orang, kalau 1000 orang, kalau misalnya kita tim di bawah kita makin banyak dan itu menjadi bekal kita di akhirat nanti. Makanya nggak salah Pak Jati bilang ini bisnis dunia akhirat karena ini bisa menjadi bekal kita nanti gitu kan. Kak boleh dibuka? Kok ke saya nggak ada ya? Oh ini, maaf. Nah sekarang ini testimoni yang terbaru ya kayaknya nih ya dari Pak Cahya, ini luar biasa nih ya. Boleh Pak Cahya sharing dong. Ini kebetulan tetangga, ini yang punya ruko kita ya kan? Benar nggak? Tanahnya ya, gitu kan? Kococoy ini, dia mangga Kak Cahya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya sebetulnya kejadian klaimnya sih sebetulnya 2020 ya, bulan Februari
Februari ya. Februari Sebelum corona ya. Betul. Ini tuh nasabahnya agent saya namanya Lendra. Tapi deket juga dengan saya. Jadi awalnya Coach Coy ini dia ingin punya pelindungan untuk utang gitu. Jadi dia punya pinjaman lah ke bank gitu ya. Selama 3 tahun tuh utangnya itu sebetulnya. Tapi dalam 2 tahun itu sudah selesai gitu, udah selesai. Nah, kita tanya ke si kokonya, kok kalau ini mau tetap diterusin atau enggak katanya gitu. Saya ada rencana pinjam lagi nih ke bank yang lain katanya kayak gitu. Oh ya udah aja. Usianya tuh di atas 50 ya, hampir ke 60-an. Jadi dengan usia seperti itu preminya lumayan 3 jutaan tiap bulannya. Dia sanggup, ya udah nggak apa-apa, saya sanggup aja. Yang penting saya punya dana waris tuh 500 juta. Ya udahlah. Kok lanjutin lagi aja katanya. Ya udah. Berjalannya waktu, ternyata beberapa saat setelah itu ternyata dia sakit. Sakit lumayan sakitnya harus dioperasi, yang menyebabkan dia udah nggak bisa bergerak lagi lah kayak gitu. Akhirnya dia pakai kursi roda kayak gitu, yang asalnya sering ke kantor jalan-jalan kayak gitu, sekarang udah nggak. Nah dari sana kita pantau juga nih kondisi kesehatannya gitu ya. Karena deket lah ke kantor, karena saya pun sering datang ke kantor dan lihat juga sih kondisi ke rumahnya. Ada satu saat dia ngedrop banget tuh setelah dioperasinya. Ada seminggu lah kayaknya setelah dioperasi dia ngedrop banget dan akhirnya tutup usia. Nah, prosesnya gimana sih ini bisa cair ya? Jadi dalam berapa hari ya? 2 hari 3 harian saya udah bisa ngobrol sama pihak keluarganya nih dengan Mbak Yuni dan ibunya. Karena di sananya kan kalau kita dulu pengajuan untuk nama ahli waris itu kan banyak ya. Jadi tidak satu. Jadi dia punya 4 anak. Gitu. Nah, dicatumin ke semuanya tuh, anak-anaknya tuh. Nah, ini yang menjadi proses lama, gitu. Karena anaknya tuh semuanya rata-rata di luar kota, yang 3-nya, yang 1 ada di sini, Mbak Yuninya. Pengumpulan keluarga besar ini yang lama untuk penandatangan, gitu. Jadi, ini harus ke desa, harus ke kecamatan, sedangkan dia itu sebetulnya tidak tinggal di sana rumah aslinya sesuai alamatnya, tapi di Cianjur kota lah kayak gitu. Nah ini tuh prosesnya lama ke desanya, terus ke kelurahan, kecamatan begitunya. Tapi kan karena alhamdulillahnya meninggalnya itu di rumah sakit RSDH, surat kematian cepet ya. Cuman yang jadi lama tuh pengumpulan keluarga gitu, karena ada 4 ahli waris. Nah saran saya sih sebetulnya mah kalau yang sekarang yang bercinta, baiknya sih cantumkan satu aja ahli warisnya kayak gitu. Itu bakalan lebih cepat. Nah, itu berjalannya Februari, Maret, April akhir kayaknya itu baru bisa cairnya. UP jiwanya 500 juta dan dia ada sisa 33 juta untuk ada nilai tunai yang terbentuk ya 33 juta. Jadi total 533 jutaan yang alhamdulillah bisa cair. Gitu. Dan ini membantu banget untuk keluarganya. Luar biasa Pak Cahya. Luar biasa ya teman-teman ya, itu salah satu ini juga ya. Ya betul, tips ya buat teman-teman untuk pengisian ahli waris. Memang betul tuh kayak kata Pak Cahya, itu salah satu tips ya, bahwa kita cantumkan satu aja. Biasanya kalau dulu kan misalnya kalau yang di suami misalkan ya bapak misalkan, berarti ke istri terus anak-anaknya ngederet gitu kan ya. Kalau saya sekarang biasanya kalau bapak ya udah istri, kalau istri ya bapak gitu. Kalau kalau anak-anak ya bapak atau ibu gitu, atau dua-duanya gitu. Bagusnya sih satu, betul Pak Cahya. Dan itu polis-polis kami pun gitu ya, yang biasanya kan suka ke anak-anak gitu ya. Kalau anak, soalnya kalau misalnya ahli waris anak di bawah 17 tahun itu tetap aja harus ke apa sih namanya tuh, yang diberi kuasa gitu kan. Jadi nanti itu panjang lagi, harus betul yang kata Pak Cahya, harus ke desa dulu, ke desa ya, untuk diminta surat keterangan yang diberi kuasa oleh si anak ini gitu. Jadi panjang gitu ya. Jadi boleh teman-teman sambil kita review polis nasabah-nasabah kita cek juga si beneficiary-nya gitu ya. Kalau masih panjang tuh kayak Pak Cahya,
boleh tuh inikan lagi, dikonfirmasi ke nasabah kita tuh sebenarnya mau di istilahnya yang menjadi ahli warisnya tuh mau ke siapa gitu, apa memang pengen semuanya atau mau ke salah satu yang dipercaya gitu ya. Begitu ya Pak Cahya ya, mungkin ya tipsnya mungkin ya. Iya Bu. Tapi kadang-kadang suka ada juga sih, pengen ke 4 anaknya, ya nggak apa ya, asal nanti harus mau agennya tahu gitu kan, berarti harus ada tanda tangan dari keempat anak itu ya Pak Cahya gitu ya. Oke. Ya, Makasih banget nih Pak Cahya tadi dan Pak Bambang ya, luar biasa. Next Kak, ada lagi nggak Kak? Ini ada pertanyaan nggak sambil kalau ada pertanyaan mangga ya terkait tadi ya yang sudah dijelaskan Pak Jati. Kalau ini meninggal bukan ya? Kalau bukan meninggal nanti ya berarti bukan ya ini mah ya. Next coba. Next. Bukan Kak, bukan meninggal. Bukan ya, bukan meninggal ya Pak Risman ya. Kalau ini? Bukan. Bukan. Ya next. Ini apa nih? Ini juga bukan ya, ini PPH Plus ya. Ini Pak Agum apa nih? PPH Plus. Berarti itu klaim itu klaim salon. Berarti kalau yang ini nanti di bagian PPH Plus ya Kak, berarti udah selesai. Mangga kalau yang mau ditanyakan, mangga ini mumpung kita buka ya untuk yang klaim. Iya, saya mau tanya Bu. Ya. Ke Pak Jati juga. Saya mau konfirmasi aja lah Bu ya. Ya. Ini kan ya takutnya lupa juga semua. Untuk tadi perbedaan Prucinta sama PSGB untuk anak-anak. Kalau anak-anak di bawah usia 17 tahun itu kan cuma dibatasin maksimal tambahannya kalau kecelakaan tuh 4 miliar ya. Sementara di PSGB diberlakukan konsep lien. Kalau Prucinta enggak ya Bu ya? Lupa nih. Kalau di sininya keterangannya nggak ada ya, cuman dibatasi untuk kecelakaan 4 miliar, gitu Teh. Jadi kalau untuk ininya, untuk yang liennya nggak dijelaskan di polisnya. Tapi kalau di PSGB mah udah jelas gitu, ada, gitu Teh. Terima kasih. Mudah-mudahan membantu ya. Tapi kita harus cari tahu lagi ya. Kalau misalnya ada info terupdate, kita nanti infokan. Ya. Oke. Bu, ada pertanyaan lagi Bu. Boleh Bu. Jadi gini, tadi saya juga baru keingetan. Ya kalau misalkan ahli warisnya di situ ada 2 anak, ternyata anak itu yang satu kan juga surat meninggalnya karena kan dia juga punya hak ahli waris gitu ya, dari polis misalkan dari si bapaknya. Pada saat si bapaknya meninggal, anaknya ada 2 dan 2-nya itu salah satunya udah meninggal. Nah itu apakah harus disertakan juga yang sudah meninggal seperti itu? Makanya tadi memang harus 1 gitu ya. Ketika yang satunya juga meninggal ke yang 2 kan. Ya seperti itu, harus disertakan surat meninggalnya juga gitu ya? Enggak, apa gimana Bu? Terima kasih. Iya, boleh. Terima kasih Pak Sumet pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang klaim meninggal itu, prinsipnya gini, prudensial hanya berhubungan dengan pemegang polis. Pada saat penerima manfaatnya misalnya ada 3-tiganya meninggal, sebetulnya prudensial hanya berhubungan dengan pemegang polis. Jadi yang akan diberikan adalah terhadap pemegang polisnya saja. Jadi kalau misalnya tadi 1 meninggal, bagaimana? Apakah perlu disertakan juga? Enggak. Yang perlu disertakan hanya kalau ada tetanggung utamanya saja. Nah, kalau beneficiary ada yang meninggal, jadi itu kewajiban prudensial adalah membayarkan klaim kepada pemegang polis untuk diserahkan kepada beneficiary, gitu ya. Terkecuali kalau pemegang polisnya meninggal, maka si beneficiary-nya yang maju. Nah, kalau misalnya beneficiary-nya itu sudah terbukti memang ada, akan diberikan kepada beneficiary. Nah, kalau misalnya dari 2 akan misalnya 50-50 tuh ya, bagaimana prudensial akan memberikan? Nah, itu baru nanti akan ada
persyaratan-persyaratan berikutnya. Kemungkinan besar ada memang bahwa itu sudah meninggal, terus dari meninggal ini siapa ahli warisnya segala macam nanti lebih ke arah sana mungkin nanti. Jadi ada apa? Ada tambahan lagi proses mungkin Pak Risman. Tapi kalau selama si pemegang polisnya masih hidup, nggak perlu. Tapi kalau pemegang polisnya meninggal, misalnya yang meninggal itu tertanggung utamanya misalnya bapaknya, yang meninggal terus ibunya juga karena pemegang polis juga meninggal, anaknya 2, yang 1 meninggal pada saat kecelakaan itu, 1 kecelakaan misalnya ya, yang hidup tinggal 1 lagi anaknya yang 1. Nah misalnya itu bagaimana? Nah itu bisa baru Prudential akan menghubungi beneficiary-nya yaitu si anak yang hidup tadi, terus meminta keterangan tentang beneficiary yang satunya lagi. Kalau saya sudah hidup segala macam, itu bisa kita Prudential akan memastikan bahwa yang nomor 1 itu juga sudah meninggal dan nanti si klaimnya akan dibayarkan ke anak yang kedua tadi yang hidup. Seperti itu Pak Risman. Nyusul Tapi kalau misalnya ibunya masih hidup ya nggak perlu. Misalnya anaknya yang 1 meninggal 1 nggak perlu. Yang perlu ada kematian dari tetanggung utama misalnya bapaknya. Hubungannya dengan pemegang polis. Ya. Oke. Jadi ke pemegang polis ya dok ya kalau masih ada gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi pemegang seri ya gitu. Oke. Nah oke. Ya gitu aja dok. Dok. Ya betul. Ini juga dari Tevina ya. Tevina boleh tambahin? Iya. Sebenarnya kemarin juga sama dok, yang yang nasabah kami itu kan disertakannya 4 anak-anaknya karena cowok semua. Nah, tapi kalau dibagi-bagi kan nggak mungkin. Jadi buat surat kuasa bahwa keterangannya nasabah ini punya 4 anak, tapi akan disukuasakan ke anak pertama. Yang 3 itu tanda tangan bahwa menyerahkan surat kuasa ke anak yang pertama. Jadi tetap transfernya mas 100% ke anak yang pertama aja rekeningnya. Gitu aja sih, simple. Tinggal buat surat kuasa aja dok. Yes. Betul. Yes. Siap. Ya. Thank you Tevina. Ya, nambahin juga ya yang tadi Tevina. Ya kebetulan kan ini kakak almarhum. Ada ngomong, Mam? Iya sebentar. Ininya double. Ya kakak almarhum punya polis juga. Nah dia ahli warisnya tuh ke istri dan anaknya. Nah untuk yang anaknya ini jadi dikuasakan ke ibunya semua. Betul yang tadi kata Tevina. Jadi kalau yang kayak gitu tetap aja nanti ke 1 orang. Nggak mungkin Prudential transfer, apalagi ini anak kecil ya. Kalau yang Tevina kan kasusnya dia udah pada dewasa semua 4-4-annya. Gitu ya Pak Risman ya. Oke. Yang selanjutnya. Boleh nanya, Mam? Boleh, Mangga. Dok. Ya, ini dokter ada. Dok, boleh. Saya tadi nge-cek capture slide tentang tentang pengecualian klaim meninggal dunia kecelakaan poin ketiga tentang tindakan pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran atau pihak yang berhak atas manfaat asuransi. Contohnya kayak gimana dok? Punten dok, sebelum saya mau tanya dok. Yang nomor berapa? Yang mana? Pengecualian klaim meninggal poin nomor 3. Klaim meninggal dunia karena kecelakaan bukan? Ya, betul. Pengecualiannya. Poin meninggal nomor dunia 3. apa karena kecelakaan? Pengecualian klaim meninggal dunia karena kecelakaan. Bagian 4 tulisannya gitu, dok. Jadi kalau misalnya gini Pak Bambang, dia meninggal dunia karena kecelakaan karena dia melanggar aturan lalu lintas. Contohnya gini, misalnya motor masuk dalam tol, gitu ya, itu kan melanggar. Atau misalnya dia jalurnya ke arah utara, dia masuk ke berlawanan arah, padahal itu 1 jalur, itu kan melanggar. Nah pada saat dia meninggal dan kecelakaan dan terbukti dia ternyata pada saat itu dia melanggar peraturan, itu nggak keluar. Dengan Dani anaknya Dani dulu si Dul itu. Pada saat Dul itu dia sakitnya kan dia sakitnya ya. Pada saat itu dia tidak bisa klaim Prudential karena dia di bawah umur, melanggar aturan negara tentang lalu lintas.
Jadi kalau pelanggaran-pelanggaran kayak gitu, baik itu lalu lintas ataupun apapun juga yang bertentangan dengan hukum, prudensial tidak akan cover. Contohnya kayak gitu tadi, jadi melawan arus gitu kan, padahal cuma satu arah dia melawan arus, atau dia misalnya masuk ke busway, tracknya busway, ketabrak sama busway terus meninggal, itu nggak akan dibayarkan meskipun dia punya. Oke. Nah, itu Pak Bambang. Pertanyaannya kayak gimana Pak Bambang? Nah, pertanyaannya ini sih saya kekhawatiran ada salah satu nasabah saya yang memang dia agak ini ada apa namanya nakal sedikit lah kalau dibilang. Jadi salah satunya adalah ketika dia keluar itu meskipun nggak harus di jalan raya sering tidak memakai helm, Dok. Jadi ketika contoh misalnya bukan jalan raya tapi jalan kecil, mungkin kayak jalan-jalan kampung begitu ya, amit-amitnya misal kita nggak pernah tahu. Saya sudah bilang juga jangankan di jalan raya, kalau posisi di jalan kecil ketika tidak memakai helm maka amit-amit dalam tanda kutip misalnya nasabah meninggal, maka tidak akan pernah diganti ya Dok ya, meskipun itu bukan jalan besar Dok. Ya. Yang diganti adalah meninggalnya apa Bambang? Oh, tapi meninggalnya masuk. Karena kecelakaannya nggak bisa masuk. Tapi meninggalnya dibayar. Oke. Baik Dok. Termasuk ketika dia tidak punya SIM misalnya, meninggalnya tetap diganti, kecelakaannya nggak diganti, begitu Dok? Kecuali kalau tadi yang diklaim meninggal ada nggak sebenarnya ya? Yang untuk yang di meninggal juga kan ada bahasan-bahasannya juga ya. Untuk pengecualian klaim meninggal dunia itu kan bunuh diri, pindah ke kejahatan, tindak pidana, pelanggaran. Nah ini pelanggarannya bukan pelanggaran lalu lintas, tapi pelanggarannya itu misalnya pelanggaran yang berkaitan dengan hukum, ya perlawanan, pelanggaran terhadap peraturan. Di sini juga kan peraturan asuransi kan ya. Sebentar, sorry. Jadi misalnya kayak itu kali kayak si anaknya Pak Ahmad Dhani. Iya. Ya, ini mah jadi sorry Pak Bambang. Kalau misalnya kayak gini semuanya sama berarti Pak Bambang, pengecualian untuk klaim meninggal dunia maupun kecelakaan. Kalau misalnya itu ada pelanggaran, ya, atau percobaan tindak pidana pelanggaran, ya, atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan termasuk lalu lintas berarti ini ya, oleh perusahaan diasuransikan, itu kemungkinan bisa tidak diklaim, bisa meskipun yang meninggalnya ya. Kalau tadi saya waktu pas awal terimanya hanya kecelakaan saja, tapi setelah baca ini ternyata sama kayaknya mah. Jadi memang hati-hati, lebih baik pakai helm aja. Saya nggak tahu derajat caranya seperti apa yang bisa diklaim itu. Melawan aturan peraturan lalu lintas sekalipun bisa jadi si uang pertanggungan meninggalnya juga nggak dibayarin. Ya, Dok, baik Dok. Jawab Pak Bambang. Ya, baik. Lebih amannya kita dua-duanya, Dok, kan kalau kasusnya yang si anaknya Ahmad Dhani karena dia kecelakaan tapi dia masih hidup, prudensial tidak bawa misalnya amit-amit gitu kan si anaknya Ahmad Dhani kecelakaan lalu meninggal, kecelakaannya tidak dibayar, meninggalnya pun nggak dibayar, begitu Dok? Enggak. Kalau baca dari sini enggak. Kalau dibaca dari sini ternyata enggak. Oke, baik, siap. Yang berlawanan dengan hukum. Jadi termasuk yang helm juga kalau misalnya itu ada suatu keharusan melanggar lalu lintas, hati-hati, itu bisa tidak dibayarkan. Oke, Dok. Ya, oke, terima kasih. Mungkin sementara itu aja yang kita bahas ya. Nanti lain kali kita bahas lagi tentang PPH, tapi masih diperkenankan untuk kita ngobrolin tentang Prucinta sama PSGB ya. Ya, sebagai penutup, saya cerita ya. Rasulullah sebagai pribadi yang mulia ya, dia sangat memegang amanah ya. Meskipun terhadap orang kafir sekalipun. Pada saat orang kafir itu hendak menitipkan harta benda yang berharganya itu dan dia tidak percaya, dia hanya percaya sama Rasulullah. Setelah dia titipkan, dia serang Rasulullah ya. Tapi apakah Rasulullah ngambil harta itu untuk diambil sendiri? Ternyata tidak. Ya, tetap dia pertahankan amanah itu meskipun orang yang menitipkan amanah itu hendak membunuh Rasulullah. Ya,
Mudah-mudahan pribadi ini bisa menjadikan kita cermin panutan terhadap nasabah-nasabah yang Allah titipkan kepada kita, ya, untuk kita lakukan mereka sebagaimana mestinya, ya. Itu adalah amanah dan kita harus menjadi pemegang amanah yang baik seperti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.